militer kita ini militer beneran atau memang Superman yang militer sendiri tidak sadari? Apalagi kalau ditargetkan sebagai mesin politik 2029, celaka 12 militer kita. Menghina sebenarnya jiwa korsa militer. Ngurus MBG itu sudah menghina militer sih sebenarnya. Kalau militer kita tidak diperbaiki sesuai kitohnya di pasal 30 Undang-Undang Dasar, itu jelas omong besar. Saya merasa pemimpin-pemimpin militer yang memperalat militer masuk ke kancah tidak bertuan yang bernama politik kekinian dengan segala motif ekonominya adalah kejahatan sesungguhnya terhadap teman-teman militer. Jadi tidak hanya sekedar melanggar konstitusi. Makanya begitu Teddy seperti itu, kayak teman-teman militer mau marah nggak bisa marah. Padahal melanggar semua. Coba bayangkan di istana negara itu jenderal cara manggil Pak Teddy gimana? Akhirnya kalau ada presiden dipanggilnya Pak Seskap. Nggak ada presiden baru dipanggil Letkol. Karena anak buahnya jenderal. Ketidakberimbangan dalam struktur militer sedang dirusak. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kita untuk menyampaikan berbagai informasi. Jadi kalau kemudian jaminan itu hilang karena disusupi oleh kepentingan kekuasaan, apakah berupa militer, polisi, dan lain-lain, ya ada pelanggaran konstitusional untuk hak orang mendapatkan informasi yang layak. Sebenarnya kalau dirimu ngikutin, saya juga mantan pers mahasiswa. Kalau itu salah satu minat hidupmu, kalau dirimu lihat ya, saat ini kantor-kantor pemerintahan sudah dikuasai oleh rezim. Media apa saja you name it ya, sudah dikendalikan. Itu akan merusak cara berpikir publik dalam melihat berbagai kebijakan. Orang tidak dapat informasi yang berimbang apa yang terjadi. Jadi kita hanya di generasi ini beruntung, walaupun media-medianya sudah dikuasai oleh rezim, ya masih ada YouTube lah ya. Begitu di podcast-podcast, begitu nakal sedikit, nanti langsung di-ban gitu ya. Tapi itu bagian jurnalisme yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam perjuangan untuk kepentingan publik. Tapi memang ini masa yang berat ya. Masa yang berat dalam artian orang baru merasakan rezim ini bermasalah kalau dampaknya kepada ekonomi. Dan hari ini dampak ekonomi sudah mulai. Harga minyak mahal, LPG langka, sudah mulai terasa. Kenapa kota-kota besar belum? Karena biasanya rezim mempertahankan Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya agar kelangkaan itu tidak terlalu merusak orang, gitu ya. Nah, siapa yang memberitakan dampaknya kepada publik di desa? Tak ada media. Kalau saya orang kampung, kalau nggak ada minyak saya cari kayu bakar. I will survive lah ya lagunya ya. Tapi di kota orang kalau hilang sedikit itu akan timbul masalah. Nah, masalah yang di depan kita adalah kelangkaan LPG. Begitu emak-emak langka LPG, itu masalah serius. Masalah minyak masih bisa diatasi. Beliau ini masih bisa bersabar tuh kalau minyak ini mungkin ngantar anak pakai motor. Tapi ciri khas emak-emak kalau suaminya lapar, anak-anaknya lapar, gara-gara nggak ada gas, marah yang akan timbul. Nah, ini situasi politik global bermasalah, nasional juga bermasalah. Diam-diam rupiah kita terhadap dolar sudah sempat 17.300. Lalu diumumkan oleh Pak Bahlil, kita menemukan cadangan gas yang sangat luar biasa. Itu tolol-tololan saja bagi saya di tengah ini untuk memperbodoh kita. Pembodohan-pembodohan itu sudah berlanjut, termasuk dalam kasus temanmu Bang, Mayor Teddy itu. Masa jadi Seskap, ikut Seskoat, lalu S3 di ITB. Kapan masuknya Bang? Oh iya juga. Bahwa militer adalah segala. Nah ini problematika serius bagi profesionalitas dunia militer kita. Dan itu terlihat luar biasa. Karena kehidupan militer tidak dijamin oleh kepentingan politik orang-orang politik. Akhirnya militer itu jadi Superman itu. Ngurus beras bisa, ngurus sawah bisa,
ngurus onderdil bisa, semua seolah-olah Superman. Kecuali ngurus pertahanan kita. Coba pakai logika sederhana. Sayang teman-teman nggak nonton film Dirty For 2 O3 ya. Soal otot, otak, ongkos ya. Kita jelaskan filmnya memang agak keterlaluan ya 4 jam. Orang yang buat filmnya tolol itu ya. Yang buat dan yang main tolol lah itu. 4 jam kenapa? Karena kami berpikir orang Indonesia kalau mau Indonesia baik nonton nih 4 jam. Jangan Avatar Fire and Ice saja 3 jam 17 menit nonton nggak tidur-tidur. Nonton kondisi Indonesia langsung tidur. Di sana diceritakan betapa parahnya penggunaan militer sebagai kekuatan perang untuk kepentingan memperkaya keruk-keruk ekonomi. Untuk apa? Supaya mesin hidup hingga 2029. 2029 datanglah Presiden Konoha pidato. Kalau tidak senang dengan saya, ayo bertarung 2029. Ya, semua subsistem sudah Anda persiapkan untuk kecurangan. Termasuk memperdaya teman-teman militer. Di dunia sekarang Bang, tidak menambah jumlah militer. Konsep pertahanannya. Teknologi Bang. Makanya kita ceritakan di film, ada teknologi pemantau lawan ya. Pakai hummingbird kecil itu. Bisa terbang kemana-mana. Indonesia punya nggak? Kenapa batalion ditambah? Kenapa kodam diperbanyak? Mohon maaf Pak, MBG satu hari 1,2 T. Harga yang sama kita bisa beli pesawat tempur paling canggih di muka bumi. Kok ke MBG Pak? Kalau konsep cerita dirimu soal dampak pertahanan global, ekonomi uang itu dan segala macam. Perang ekonomi dan segala macam itu. Kok nggak dilakukan itu? Nah sekarang targetnya kodam di 34 provinsi. Menambah jumlah batalion, menambah jumlah orang. Sementara orang sudah tinggal pencet, kota Bandung bisa lautan api berikutnya. Kita apa yang kita punya? Lawan Malaysia, Singapura, kira-kira teman-teman yakin Indonesia bisa menang? Mengandalkan jumlah yang banyak dan perang gerilya ke hutan-hutan lagi. Hutan-hutannya sudah ditebang. Yang ngerjain jadi tambang. Sekarang militer, coba dilihat konsep Pak Prabowo ya. Sekarang militer bisa ngurus narkoba. Ya. Militer bisa ngurus kejahatan ekonomi dan lingkungan. Militer kita ini militer beneran atau memang Superman yang dirimu ceritakan itu? Semua adalah Teddy gitu ya. Semua akan jadi Teddy pada waktunya. Bagi saya ini merusak militer juga. Yang militer sendiri tidak sadari. Apalagi kalau ditargetkan sebagai mesin politik 2029, celaka 12 militer kita. Menghina sebenarnya jiwa korsa militer. Ngurus MBG itu sudah menghina militer sih sebenarnya, cuman nggak disadari. Nah, jadi saya nggak percaya konsep cerita omon-omon ya, bahwa ini adalah economic war dan segala macam. Kalau militer kita tidak diperbaiki sesuai kitohnya di pasal 30 Undang-Undang Dasar, itu jelas omong besar. Saya merasa pemimpin-pemimpin militer yang memperalat militer masuk ke kancah tidak bertuan yang bernama politik kekinian dengan segala motif ekonominya adalah kejahatan sesungguhnya terhadap teman-teman militer. Jadi tidak hanya sekedar melanggar konstitusi, jadi melanggar banyak hal ini. Makanya begitu Teddy seperti itu, kayak teman-teman militer, mau marah gak bisa marah. Padahal melanggar semua. Coba bayangkan di istana negara, abang kan mantan militer ya. Itu jenderal cara manggil Pak Teddy gimana? Akhirnya dia tahu gosipnya ya. Akhirnya kalau ada presiden, Bang Leona, dipanggilnya Pak Seskap. Nggak ada presiden, baru dipanggil Letkol. Karena anak buahnya jenderal.
Jadi ketidakberimbangan dalam struktur militer sedang dirusak. Tuh, itu macam-macam gosipnya tuh ya. Untuk dalam rangka melegitimasi kekuasaannya, baik itu melanggengkan program-programnya, apapun itu mau MBG apa segala macam, itu pasti akan menggunakan militer. Atau jangan-jangan ketika misalkan contoh abang jadi presiden, jangan-jangan abang menggunakan militer juga untuk mensukseskan program-program abang. Ya. Nah itu yang kita takutkan bang sebenarnya, termasuk saya pribadi. Karena Politik abang menyampaikan seperti itu tidak, karena bagi saya tidak mungkin setiap ganti presiden tidak menggunakan militer itu omong kosong bang. Mau ganti presidennya siapapun pasti militer akan dimajukan sebagai garda terdepan untuk mensukseskan program-program beliau. Mohon izin saran bang. Ya, saya jawab dengan sederhana. Karena kita tidak punya komitmen memiliterkan militer kita. Menegakkan konstitusi kita secara benar. Begitu dia jadi presiden, yang dia lihat adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan. Bukan menjalankan kekuasaan dengan baik sesuai dengan konstitusi. Makanya tidak ada presiden dan politisi bicara serius soal kesejahteraan militer. Nggak ada bang. Coba sekarang ada cerita naik gaji militer ya, yang berjarak dengan panglima. Gaji bang, take home pay-nya jauh bumi dan langit bang. Jadi omong kosong sebenarnya kalau kita mau memperbaiki negara, tidak memperbaiki polisi kita, tidak memperbaiki militer. Mereka akan jadi alat kekuasaan untuk membuat kekuasaan itu terus dominan. Jangankan Prabowo yang punya jiwa militer, Pak Jokowi begitu jadi presiden, tahu dia bisa nyuruh-nyuruh militer, dia lebih militer daripada militer Pak. Dia bisa memerintahkan teman-teman militer, teman-teman polisi untuk melakukan kecurangan pemilu. Jadi ini problematika begitu abang entah saya ya, kalau saya sial jadi presiden ya, memang taruhannya adalah memastikan itu di posisi yang tepat. Nah orang yang akan melakukan tidak mungkin dia militer dan mantan militer, harus orang sipil murni. Makanya Araf jangan jadi kritik militer dong, maju dong jadi calon presiden. Harus ada kekuatan sipil yang serius yang harus mereformasi ini semua. Kalau enggak, gitu-gitu aja. Besok siapapun dia akan pidato sampai ke langit ketujuh, faktanya dia tidak akan lakukan. Karena sekali lagi dia akan mengandalkan kekuatan militer dan polisi untuk melakukan kecurangan dalam banyak politik, ruang politik. Memperkaya diri pakai militer dan polisi. Bisnis tambang pakai militer dan polisi. Kemarin tentara khusus itu bang, datang ke lubang tambang yang untuk saya untuk apa? Kayak mau menyerang musuh ya, luar biasa. Intinya cuman untuk memastikan uang kemudian bisa disita. Makanya Pak Presiden suka mamer hal-hal yang tidak perlu. 11 triliun di belakangnya untuk apa dipamerkan? Kalau ternyata bencana Aceh tidak selesai, orang miskin masih banyak, ya, ngurus MBG ya, sudahlah ya, ini berbahaya ya. Again,